Assalamualaikum Gus. Langsung saged dimulai nggih niki. Napa Monggo. ngerantos tiang-tiang mboten? Kantun derek mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam majelis yang insya Allah barokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Gus Fadil Raihan sebagai pemateri kita hari ini yang sudah berkenan mengisi acara kajian spesial Ramadan kita. Untuk sedikit informasi, nanti insya Allah kita ada door prize untuk 3 peserta yang mencatat dengan lengkap. Nanti tinggal dikirim ke nomor admin, nggih. Langsung mawon kita mulai. Monggo, Gus. Nggih, matur suwun. Izin share screen nggih. Nggih, Gus, monggo. Bisa terlihat ya? Sampun, Gus. Kelihatan nggih, saged nggih? Saged, Gus. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kula pakai HP ya, pakai tablet. Jadi ketika share screen nggak kelihatan anunya, wajahnya. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kula ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan satu wadah untuk kita saling belajar dan berbagi ilmu, terutama di bulan yang sangat mulia ini, bulan Ramadan. Semoga acara kita ini menjadi acara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kebaikan untuk kita fid dunya wal akhirah. Kemarin saya diminta oleh Mbak Panitia untuk memberikan sharing ilmu di kajian Ramadan ini, spesial ini. Dan saya memilih untuk, saya pikir mau ngaji apa ya? Karena dimintanya oleh panitia itu adalah kajian berangsur, bukan sekali selesai. Bukan tematik istilahnya. Tapi yang terus sampai di akhir Ramadan. Saya pikir apa, walau fikih ya takut nggak hatam. Akhirnya saya pikir Ramadan itu kan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oh, saya pikir ya udah kita bahas tafsir saja. Dan saya pilih surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah sebagaimana namanya suratul Fatihah atau dikenal juga dengan istilah Ummul Quran. Induk daripada Al-Quran. Dan juga surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling lekat dengan kita. Karena setiap hari kita membacanya. Dalam sholat, kita membacanya setiap hari.
Dan kekhusyuan sholat kita, khusyuknya sholat kita, menghadapnya sholat kita kepada Allah, itu tergantung dengan seberapa dalam kita memahami bacaan sholat kita. Dan di antara bacaan inti sholat adalah Al-Fatihah itu sendiri. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' Al-Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat, dan sholatnya tidak sah, untuk orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya karena itu saya ingin membahas sedikit tentang surat Al-Fatihah. Tidak banyak, tapi sedikit saja. Jadi izinkan saya untuk memulai materi di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Jadi perlunya kita mengetahui tentang makna Al-Fatihah ini secara khusus dan makna dalam Al-Quran secara umum guna untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti daripada yang terinti. Karena sebagaimana diketahui, cinta itu butuh pada pengenalan. Kita tidak mungkin mencintai orang yang asing. Tidak kenal, tidak pernah mengetahui ciri khasnya, tidak pernah mengetahui spesialnya kekasih kita, mustahil kita bisa memberikan cinta kita kepada orang tersebut. Maka sebagaimana diketahui, mustahil juga kita mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mengenal Allah itu bagaimana. Kalau kita tidak pernah mengenal bagaimana keindahan Tuhan kita, bagaimana istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ini merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kalau kita ingin berinteraksi langsung kepada Allah, ya baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman Allah. Maka sebenarnya cukup untuk menjadi alasan kita belajar Al-Quran dan mengetahui makna Al-Quran adalah bahwasanya itu adalah firman Allah. Jadi saya ingin mencintai Allah, ya saya harus tahu maknanya daripada suratnya Allah ini. Sebagaimana ketika kita dikirim, kita mencintai seorang misalnya. Kalau ada misalnya orang yang suka drakor, ada artis-artis drakor banyak. Seandainya, dan rata-rata orang Indonesia, mereka tuh nggak bisa bahasa Korea. Nah, maka seandainya ada artis yang mereka gemari, contoh Kim Ji Won satu, buat story di Instagramnya, pakai bahasa Korea. Nggak mungkin tuh orang fans-fansnya tuh nyekip. Pasti di screenshot, di copy paste, ditaruh di AI, terjemahkan. Apa maksudnya ini? Ingin tahu sebenarnya yang dikehendaki dari orang yang saya gemari ini apa sih? Ya begitulah seorang yang mencintai. Ketika kita dapat surat dari seorang yang kita katakan kekasih kita, kita akan effort untuk memahaminya. Nah, maka selama ini kita mengakui mencintai Allah, kita mengakui Islam, kita mengakui hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sudah se-effort itu kita dalam memahami Al-Quran? Nah, kalau belum, ya penting kita untuk mempelajari Al-Quran itu. Kemudian, bukan cuma mencintai juga, tapi menjadi orang yang bertakwa juga itu perlu untuk mengetahui makna Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mengetahui ilmu. Ulama, makanya Allah bilang al-ulama. Jadi yang mengetahui tingkat keagungan Allah sehingga dia bisa bertakwa itu hanya para ulama. Karenanya para ulama mengatakan, semakin kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dengan perasaan takut tersebut, ketakwaan kita akan menjadi bertambah. Maka kita pelajari Al-Quran itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fadilah atau keutamaan orang yang belajar Quran ini sangat-sangat banyak. Dalam satu hadis riwayat Abu Sa'id, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaghalahul Quran an du'ai a'taituhu afdhala ma afdhala thawabas sa'ilin." Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, sampai saking sibuknya dia dengan Al-Quran, setiap hari meroja Al-Quran, setiap hari memahami Al-Quran, setiap hari deras Al-Quran, sampai saking sibuknya dengan Al-Quran, dia nggak sempat berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah itu memiliki keluarga-keluarga dari para manusia. Siapa itu? Maka Nabi mengatakan, keluarga Allah yang dari manusia, maksudnya orang-orang istimewa, bukan berarti Allah punya keluarga, bukan. Tapi maksudnya orang-orang spesialnya Allah. Bagaimana kita ini kalau punya keluarga, keluarga itu yang paling kita spesialkan di antara daripada manusia yang lain. Ya Allah juga begitu, maksudnya Allah itu punya orang-orang spesial yang lebih Allah dahulukan, Allah prioritaskan daripada orang lain. Siapa itu? Kata Nabi SAW, ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mengetahui Al-Quran, orang-orang yang ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khosatuhu, kata Nabi. Mereka ini adalah ahlullah dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Saking istimewanya Al-Quran sampai Nabi pun berkata, Al-Quran gina la faqra ba'dahu wa la gina dunahu. Al-Quran itu adalah suatu kecukupan, sesuatu kekayaan yang mana tidak akan seorang itu dianggap fakir setelah dia memiliki Al-Quran. Dan tidak akan seorang itu dianggap cukup ketika seorang itu tidak memiliki Al-Quran. Nah, cukuplah Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Makanya dalam surat Al-Fatihah dikatakan, surat Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Quran itu sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita pahami dari sini, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk untuk orang yang bertakwa. Dan kita, sebagaimana saya jelaskan tadi, bisa tambah bertakwa ketika kita mengetahui mana Al-Quran. Maka dengan memahami Al-Quran, kita akan mendapat petunjuk, dan saat itulah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika Quran itu belum menjadi petunjuk untuk kita, masih sering kehilangan arah, masih sering bingung dengan hidup, maka kita ini berarti kurang bertakwa. Dan kurang bertakwa berarti menunjukkan kita ini perlu berinteraksi lebih dalam dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, Quran itu adalah kitab yang mencakup semua ilmu. Jadi segala sesuatu itu kalau dicari Al-Quran ada. Kata Abdullah bin Abbas. Bahkan beliau katakan, bahkan seandainya tali kekang saya hilang, tali pelana, seandainya tali kekang kuda saya hilang, atau unta, lupa saya, kurang lebih itu kalau nggak unta, kuda, maka saya akan temukan di Al-Quran. Jawabannya. Itu saking dalamnya Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam memahami Al-Quran. Dari itu kita hari ini mencoba untuk belajar sedikit berapa persen daripada surat Al-Fatihah. Pertama-tama perlu diketahui dulu, apa yang dimaksud dengan tafsir Al-Quran itu apa? Tafsir Al-Quran itu adalah ilmu untuk mengetahui suatu kaidah yang dengannya akan diketahui makna-makna dari kalam Allah sesuai kemampuan manusia. Ini perlu digarisbawahi, sesuai kemampuan manusia. Artinya, sebenarnya di balik tafsir itu sendiri, di balik apa yang telah dituliskan para ulama, masih ada rahasia-rahasia yang belum terungkap. Karena makna dari Al-Quran itu lebih banyak daripada apa yang dituliskan oleh para ulama. Nah, karenanya, makna daripada tafsir
itu adalah mengetahui makna kalam Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan para manusia. Sekarang kita sering mendengar, kalau gitu bedanya apa Quran dengan tafsir dengan takwil? Karena kita sering mendengar, oh ini tafsir Al-Quran, oh ini takwil, oh ini tafsir. Apa bedanya antara tafsir dengan takwil? Supaya kita bisa membedakan dan tahu. Tafsir ini, sebagian ulama mengatakan antara tafsir dengan takwil itu maknanya sama. Antara tafsir dengan takwil itu maknanya sama. Itu menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian yang lain, tafsir itu berbeda dengan takwil. Tafsir artinya adalah memaknai Al-Quran dengan makna zahir, dengan makna yang sudah nampak. Jadi ketika Al-Quran itu maknanya zahir, bukan mutasyabih. Jadi Al-Quran itu ada ayat mutasyabih, ada makna zahir. Ada yang sudah maknanya jelas. Maliki yaumiddin, pemilik alam semesta, pemilik hari pembalasan, itu jelas. Ada yang maknanya mutasyabih. Mutasyabih ini seperti ayat-ayat yang tidak bisa dipahami sesuai dohirnya saja, perlu ditakwil. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Menurut pendapatnya Al-Imam Al-Asy'ari. Gak mungkin Allah bisa bersemayam di atas arus karena nanti melazimkan ada tajsim. Cari takwil lah di situ. Oh, maksudnya istawa di sini adalah istaula, maksudnya menguasai. Nah, itu takwil. Jadi, ketika kita mengetahui tafsir dan takwil tadi, jadi kita sekarang akan membahas tafsir daripada Al-Quran. Bukan takwilnya, tapi tafsirnya. Dan sebagaimana saya jelaskan di awal, bahwasanya tafsir itu adalah memahami satu kaidah, satu undang-undang, satu ilmu, yang dengannya kita akan mengetahui makna-makna dari kalam Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan para manusia. Dan perlu diingat, kemampuan manusia ini berbeda-beda. Ada manusia yang ulama yang memiliki satu kecondongan di ilmu fikih. Maka ketika itu beliau ketika menuliskan tafsir akan lebih banyak membahas fikihnya. Lebih banyak bahas fikihnya. Ada ulama yang lebih condong dalam urusan lughah, bahasa Arab. Jadi makna daripada huruf ini dijelaskan i'rabnya, nahwunya bagaimana, balaghahnya gimana. Ahli di bidang tersebut. Maka ketika membahas tafsir, beliau menuliskan tafsir lebih banyak membahas lughahnya daripada fikihnya, daripada hal lainnya. Di antara contohnya adalah Al-Kasyaf, karya Zamakhsyari, juga Tahrir wa Tanwir, karya Ibnu Asyur. Itu lebih banyak pembahasan lughahnya daripada yang lain. Ada ulama yang mutakallimin, ahli akidah. Ahli akidah juga ahli filsafat. Nah, ketika seperti itu, maka beliau menulis tafsirnya pun banyak memasukkan dalil-dalil akliyah, dalil-dalil logika. Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsir beliau, Mafatihul Ghaib, tafsir kabir. Ada juga ulama yang beliau memiliki kecondongan dalam bab tazkiyatun nufus. Bab tasawuf, bab tazkiyatun nufus, menyucikan hati, akhlak, dan semisalnya. Maka tafsirnya pun lebih membahas tentang hikmah-hikmah dalam Al-Quran. Di antara yang tuliskan adalah Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan, Ruhul Bayan. Di antaranya seperti itu. Ya, jadi saking luasnya Al-Quran pun bisa diartikan tergantung persepsi ulama yang mentafsirkan itu. Jadi sangat luas sekali. Kemudian ulama pun mengatakan Al-Quran itu saking banyaknya ilmunya, maka ketika kita mencoba memahami Al-Quran sekali, kita baca surah Al-Fatihah dengan memahami tafsirnya, kemudian kita mengulang bacaan kedua, maka bacaan kedua kita akan mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan dalam bacaan pertama. Bacaan ketiga begitu, keempat gitu. Semakin kita ulang, semakin banyak pemahaman yang akan kita tuliskan, yang akan kita dapatkan di situ.
Kemudian perlu diketahui Al-Quran ini dari segi peletakannya di mushaf itu berbeda dengan urutan turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu dahulu turun kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 22 tahun. Secara berangsur-angsur, bukan seketika. Bukan turun satu malam langsung 30 juz, bukan seperti itu. Jadi permulaan Al-Quran itu turun daripada Lauhul Mahfud kepada Baitul Izzah ceritanya. Jadi Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfud kepada Baitul Izzah. Lah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu, dia prosesnya seketika, bukan berangsur-angsur. Jadi langsung 30 juz. Itu dari Lauhul Mahfud kepada Baitul Izzah, atau Baitul Izzah ini maksudnya langit dunia. Nah, itu seketika. Lah malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia atau yang dikenal dengan Baitul Izzah, itulah yang dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Nah, yang turun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, kata Allah. Lah, turunnya Al-Quran dari langit, dari Lauhul Mahfud kepada langit dunia, ini dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan ini bukan berangsur-angsur, tapi seketika, langsung 30 juz. Dengan susunan yang ada di mushaf sekarang. Jadi dimulai dari Al-Fatihah sampai diakhiri dengan surat An-Nas. Nah setelah itu, jadi tartibnya, urutan Al-Quran pun dari Allah. Jadi yang meletakkan urutan Al-Fatihah, setelahnya Al-Baqarah, sampai diakhiri dengan An-Nas, itu bukan Nabi, itu bukan para sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in, bukan. Tapi memang ini tartib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan secara seketika dari Lauhul Mahfud kepada Baitul Izzah ketika malam Lailatul Qadar. Nah setelah itu, mulailah turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih 22 sampai 23 tahun. Sesuai peristiwa yang terjadi pada Nabi. Jadi bukan seketika. Jadi ketika turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu seketika. Tapi ketika langit dunia kepada Nabi itu tidak seketika. Tapi tergantung kepada proses dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Furqan, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Apa kata Allah? Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Orang-orang kafir tidak memberikan suatu pertanyaan atau pertentangan kepada kamu, wahai Muhammad, kecuali kita, maksudnya Allah, kecuali saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan jawaban kepada kamu untuk menjawab orang-orang kafir itu melalui Al-Quran. Berarti menunjukkan bahwa Al-Quran ini turun sesuai dengan keadaan Nabi. Ketika Nabi dibantah orang kafir, maka Allah turunkan itu ayat sesuai dengan bantahan itu. Ketika saatnya perintah sholat, Allah turunkan perintah sholat. Ketika saatnya puasa, Allah turunkan perintah puasa. Jadi sesuai dengan keadaan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang bersedih, Allah turunkan ayat itu untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika seperti itu, berarti turunnya ayat dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW ini tidak sesuai dengan urutan yang ada di mushaf sekarang. Tidak sesuai dengan urutan yang ada di mushaf sekarang. Tapi sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi pada Nabi. Makanya saat itu surat Al-Quran kan terdiri dari 114 ayat, 114 surat, 114 surat yang 83 dari surat tersebut, dari 114 tadi, 83-nya itu diturunkan di Mekah. Makanya ada di istilah di Al-Quran, ada istilah surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu adalah surat yang Allah turunkan kepada Nabi ketika Nabi masih sebelum hijrah. Jadi sebelum hijrah Nabi ke Madinah, itu namanya surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika beliau masih fase Mekah. Kemudian ada ayat Madaniyah. Surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Surat Madaniyah itu adalah surat-surat
yang Allah turunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril ketika setelah hijrah Nabi ke Madinah. Nah, total daripada ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah Nabi itu adalah 83 surat. Dan surat-surat yang Allah turunkan kepada Nabi, setelah hijrahnya beliau itu adalah totalnya 31 surat. Dan 83 tambah 31, 114 surat. Nah, surat Al-Quran ini yang pertama diturunkan sebagaimana diketahui itu, yang pertama kali turun apa? Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama kali surat turun alal itlaq. Maknanya memang benar-benar pertama itu yang turun adalah Iqra bismi, surat Iqra itu. Tapi sebagian ulama mengatakan yang pertama turun itu adalah surat Al-Fatihah. Tapi ada khilaf. Yang mu'tamad mengatakan pertama turun itu adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama kali surat yang turun pada Nabi di Mekah. Dan yang paling akhir itu adalah surat Al-Ankabut. Yang paling akhir turun surat di Mekah itu Al-Ankabut. Sebagian ulama mengatakan Al-Mu'minun, sebagian mengatakan Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Adapun surat pertama yang turun di Madinah itu adalah surat Al-Baqarah. Dan ada khilaf lah dikuliah seperti itu. Ya, jadi ketika kita tahu seperti itu, maka kita jadi tahu bahwasanya Al-Fatihah ini bukan surat yang pertama kali diturunkan pada Nabi, walaupun Al-Fatihah ini diletakkan paling pertama di Mushaf Al-Quran. Terus kenapa kok di Mushaf diletakkan di awal, dan padahal turunnya pada Nabi bukan di awal? Kenapa kok pertama gak Iqra bismi aja biar urut gitu loh? Maka pasti itu ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Bukankah seorang pimpinan pasukan ketika peperangan misalnya, atau seorang presiden datang di majelis rapat selalu lebih akhir daripada orang lain, tapi duduknya beliau pasti duduk di depan. Maka akhirnya turun atau tidak turun pertama kali itu tidak berarti harus diletakkan di depan, di belakang. Sebagaimana seorang presiden ketika datang ke suatu majelis rapat, walaupun beliau datangnya paling akhir, tapi duduknya beliau pasti paling depan. Di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya adalah Al-Quran itu mengandung, ada 4 maksud daripada Al-Quran. Jadi seluruh Al-Quran itu ada 4 maksud. 4 maksud. Di antara maksudnya Al-Quran itu apa? Adalah menjelaskan ilahiyat, ketuhanan. Menjelaskan ilahiyat, ketuhanan. Yang kedua adalah menjelaskan tentang ma'ad, negeri akhirat. Itu maksud kedua daripada Al-Quran. Yang ketiga adalah nubuat, menjelaskan tentang kenabian. Yang keempat, menjelaskan isbatul qada'i wal qadar, menjelaskan tentang adanya qada' wal qadar, takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh Al-Quran sebenarnya membahas 4 hal ini. Dan ketika kita meneliti lebih dalam dan kita fahami lebih dalam, maka surat Al-Fatihah ini mengandung 4 hal ini. Kok bisa? Kita tengok. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini menjelaskan tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Menetapkan tentang ketuhannya, apa, oh, Allah ini adalah zat yang sangat agung yang sudah disembah. Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Tuhan seluruh alam semesta. Lah ayat itu menjelaskan tentang ilahiyat, ketuhanan, menetapkan adanya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya, Maliki Yaumiddin, menjelaskan tentang hari pembalasan, hari akhirat. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menjelaskan tentang apa namanya? tentang
qada juga, tentang qada di antaranya. Itsbatul qada. Karena qada itu dan qadar, manusia itu, jadi begini, ada dalam ilmu kalam, ada sebagian golongan ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa tidak punya pilihan. Jadi hidupnya tuh bener-bener diatur oleh takdir. Jadi maksiatnya manusia itu sebenarnya kita nggak bisa apa-apa. Jalan aja ngikut-ngikut seperti inilah, seperti boneka digerakkan gitu aja seakan-akan. Jadi nggak usah sholat, nggak usah ini. Percuma, seandainya nggak takdirkan sholat, nggak sholat. Lah, sedangkan ahli sunnah mengatakan enggak, manusia itu ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Ada hati manusia itu diberikan wewenang untuk memilih suatu hal. Nah, itulah nanti yang diazab dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. La iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan tentang adanya qada wal qadar menurut ahli sunnah. Bahwasanya kami ini menyembah pada Engkau ya Allah dan kami minta pertolongan. Jadi minta kita bantu kita, berarti kita tuh punya ikhtiar. Bantu kita dalam menentukan itu semua. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Maka tunjukkanlah kami jalan yang lurus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini menjelaskan tentang qada juga dan juga menjelaskan tentang nubuat. Kenapa nubuat? Karena di sini bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau nikmati, engkau beri nikmat kepada mereka. Ya siapa itu? Yang dimaksud adalah para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh. Nah, maka Al-Fatihah itu mengandung 4 maksud daripada Al-Qur'an. Daripada ilahiyat, kemudian ma'ad, nubuwat dan juga qada wal qadar. Karenanya Al-Qur'an itu diletakkan di awal, hanya dinamakan sebagai Ummul Qur'an atau induknya Al-Qur'an karena seakan-akan kandungan dari Al-Qur'an itu sudah disebutkan secara ringkas di surat Al-Fatihah. Kemudian ada sebagian orang mengkritik. Ada sebagian orang mengkritik Al-Qur'an ini. Bagaimana sih Al-Qur'an ini kok nggak jelas urutannya? Setelah Al-Fatihah langsung Al-Baqarah. Al-Baqarah langsung gini. Awalnya Makkiyah. Surah Al-Fatihah itu kan turunnya di Mekah. Kemudian Al-Baqarah Madaniyah. Kenapa nggak jelas ini? Kemudian di Al-Ghasyiyah dikritik. Pertama bahas hari kiamat. Kemudian dijelaskan tentang tiba-tiba bahas unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at seperti itu. Sebagian orientalis, orang kafir mengkritik Al-Qur'an ini perlu revisi. Al-Qur'an ini sepertinya sudah dirubah isinya. Jadi mereka tidak boleh seperti itu. Dituliskan di antaranya Richard Bell, ada tuh bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pengantar Al-Qur'an. Namanya buku diterjemahkan di bahasa Indonesia, karya Richard Bell. Itu dia mengkritik tentang Al-Qur'an seperti itu. Makanya dalam Islam, di antara ilmu yang menjelaskan tentang hal tersebut, maknanya kenapa sih Al-Fatihah itu diturunkan, diletakkan di awal, kemudian kenapa setelah itu Al-Baqarah, kenapa setelah itu ayat setelahnya, kenapa di akhir An-Nas, kemudian kenapa ayat ini diletakkan ayat ini. Itu dalam Islam ada namanya ilmu al-munasabat. Jadi ilmu munasabah itu apa? Ilmu munasabah itu adalah ilmu yang menjelaskan tentang kecocokan antara satu surat dengan surat lainnya. Sehingga kenapa diletakkan seperti ini, kenapa letakkan seperti itu. Juga kecocokan antara ayat pertama dengan ayat kedua dan selanjutnya. Itu namanya ilmu munasabat. Di antara karya yang besar menuliskan ilmu munasabat, itulah karyanya Imam Al-Biqai. Karya Al-Biqai. Dalam kitab beliau, Nadmud Duror fi Tanasubil Ayati Waswar. Nadmud Duror fi Tanasubil Ayati Waswar. Itu 8 jilid, itu berapa besar banget itu. Beliau menuliskan itu hanya untuk memahami hikmah dari kenapa Allah meletakkan ayat ini setelah ayat ini, surat ini setelah surat ini. Hanya untuk menuliskan itu, beliau butuh waktu 14 tahun. Jadi ini proyek besarnya beliau dulu. Al-Biqai. Ya, seperti itu. Kemudian, di awal Islam, Al-Quran itu belum ada tertulis seperti ini. Seperti yang ada zaman kita, ada mushaf. Jadi di awal Islam belum ada seperti itu. Perlu diketahui, Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, di zaman hidupnya Nabi, itu masih belum ada bentuk mushaf. Jadi pertama Al-Quran itu Allah jaga melalui dadanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran pertama kali ada, itu murni di dadanya dan di hafalan Nabi Muhammad SAW.
yang saat itu para sahabat pun sebagian menghafalkannya. Makanya Al-Quran itu ada 3 fase. Penulisan Al-Quran atau kodifik Quran itu ada 3 fase. Fase pertama itu adalah fase ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Saat itu, pure Al-Quran itu Allah jaga melalui perantara dadanya Nabi Muhammad SAW atau hafalan Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna alaina bayanah. Kata Allah. Jadi, pertama Allah itu mengajarkan Nabi tentang Al-Quran melalui malaikat Jibril, kadang langsung pada Allah, kadang Allah sendiri yang menurunkan, kadang melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Nabi diingatkan oleh Allah, la tufrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nanti kita yang akan mengumpulkan dan kita yang akan bertanggung jawab untuk menjaga Al-Quran di hati kamu itu nanti. Makanya banyak riwayat dijelaskan bahwasanya ketika Ramadan di antaranya, Nabi itu setoran Quran kepada malaikat Jibril, murojaah Al-Quran kepada malaikat Jibril. Jadi memang Ramadan ini syahrul Quran. Bahkan di akhir Ramadan, di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, di bulan Ramadan, beliau itu setoran 2 kali, murojaah 2 kali, setoran, khatam sama malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika zaman tersebut, ketika fase tersebut, banyak juga para sahabat yang sudah menghafalkan Al-Quran, karena Nabi itu bukan hanya menyetorkan kepada Jibril, tapi setelah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi terkadang juga menyampaikan kepada para sahabat. Dan para sahabat menghafalkan Al-Quran sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Akhirnya, di fase awal-awal ini, hafallah beberapa orang daripada para sahabat. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah, dan lain sebagainya. Maka, di fase awal ini, Al-Quran itu memang murni masih berada di dadanya para hufad, para hafid Al-Quran. Di dadanya Nabi dan di dadanya para sahabat. Datanglah fase kedua, yaitu fase setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW di zaman kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran itu belum dikumpulkan menjadi satu mushaf yang rapi seperti zaman sekarang. Kenapa? Karena dulu ketika ketika zaman Nabi, Quran itu belum dikumpulkan secara rapi di satu buku. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan wahyu turun. Ya, kalau wahyu turun, kemudian perintah Allah ini letakkan di setelah ini sebelum ini akan jadi revisi banyak. Maka yang diselesaikan dulu, selesaikan turun baru tulis. Akhirnya ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, terjadi peperangan. Namanya peperangan Yamamah. Dan saat itu banyak daripada para sahabat yang menghafalkan Al-Quran meninggal dunia. Dituliskan oleh Al-Bukhari dalam bab Fadhailul Quran. Bahwasanya Sayyidina Umar suatu hari ketika melihat banyak daripada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran di zaman Nabi, para sahabat itu meninggal dunia, maka beliau risau. Ini kalau dibiarkan, ini takut Al-Quran ini akan hilang dari umat. Maka risaunya Umar bin Khattab ini disampaikan kepada pimpinan umat Islam saat itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menyetujui, ya benar kamu. Ini kalau dibiarkan, bahaya ini. Kita melihat orang-orang hafid Quran pada meninggal. Kalau dibiarkan, ini akan hilang Al-Quran. Orang-orang setelah kita nggak akan mengetahui Al-Quran. Ya udah, sekarang kita kumpulkan Al-Quran. Tapi saat itu dikumpulkannya bukan di satu kitab, tapi masih berpencar-pencar. Akhirnya, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Quran yang tercecer itu. Di mana-mana dikumpulkan. Jadi Al-Quran yang ada di hafalannya sahabat Fulan, itu ditulis. Yang ada di Nuskhah ini ditulis. Yang ada di pelepah kurma ditulis. Dikumpulkan semua. Nah setelah itu,
dikumpulkan, diletakkan di sisinya Abu Bakar As-Siddiq setelah selesai dikumpulkan. Setelah Abu Bakar meninggal, dipindah dijaga oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, dipindah dijaga di sisinya Sayyidatina Hafsah binti Umar, anaknya Sayyidina Umar. Maka dalam fase kedua ini, Al-Quran dituliskan bukan dengan berpegang hanya murni dengan penulisan, bukan. Bukan dengan berpegang kepada naskah, bukan. Tapi berpegang pada dua perkara. Dengan hafalannya para hafid dan dengan teks yang sudah dituliskan beberapa sahabat dulu di pelepah kurma dan di lain sebagainya. Akhirnya datang fase ketiga, yaitu fase Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fase ini adalah fase puncak dari penulisan Al-Quran. Makanya dikenal di zaman sekarang Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena mushaf ini adalah mushaf yang dituliskan karena jasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Gimana sih kejadiannya? Jadi suatu hari ketika zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, Islam itu meluas, melampaui jazirah Arab. Jadi mulai sampai ke penjuru dunia. Akhirnya karena hal itu, bahasa Arab tercampur dengan banyak dialek, banyak bahasa. Di Syam, di Irak, di Mesir, hingga wilayah Kaukasus itu Al-Quran dibaca dengan qiraat yang berbeda-beda. Akhirnya ada masalah baru. Ada masalah baru. Sampai puncaknya terjadi di medan jihad. Ketika terjadi penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Jadi ketika penaklukan Armenia dan Azerbaijan ini, hadirlah para sahabat beberapa untuk memperzamai penaklukan dua negara ini, Azerbaijan dan Armenia. Nah, di sana hadirlah Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini yang dikenal sebagaimana pemegang rahasia Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang sangat minim terkena fitnah. Nah, Hudzaifah bin Yaman ini melihat kejadian orang Islam yang ada di sana, mereka ribut sendiri. Orang Syam baca dengan qiraah begini. Orang Mesir membaca dengan qiraah begini. Beda-beda. Mereka ribut. Yang satu bilang qiraah saya benar, yang lain bilang qiraah saya benar. Akhirnya mereka berantem. Hudzaifah risau, ya Allah, kalau dibiarkan seperti ini, kacau ini. Nanti akan terjadi perselisihan hanya karena masalah Al-Quran ini. Akhirnya setelah pulangnya Hudzaifah bin Yaman itu dari penaklukan Azerbaijan dan Armenia, beliau mengunjungi Sayyidina Utsman bin Affan yang berada di Madinah saat itu. Beliau bilang, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, tolong selamatkan Al-Quran, selamatkan umat ini. Sebelum mereka berselisih, sebagaimana berselisihnya orang-orang Yahudi dan Nasrani terkait kitab mereka. Maka memahami hal ini, Utsman bin Affan merasa setuju, benar-benar kita harus jaga ini. Kita harus jaga. Akhirnya Utsman bin Affan membuat satu proyek besar. Untuk memberikan SOP Al-Quran. Jadi mushaf hanya merujuk pada satu doang. Mushaf yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi proyek Al-Quran terbesar pertama tuh proyeknya Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, pertama kali gimana caranya beliau? Beliau minta dulu mushaf yang ada di Hafsah ini. Yang mana dikumpulkan dulu pertama kali di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi Utsman minta itu mana sini mushaf yang ada di Hafsah. Lah akhirnya setelah diambil daripada Hafsah tadi mushaf yang ada, maka Utsman bin Affan mengumpulkan tim redaksi, untuk mengumpulkan Al-Quran dan merapikan Al-Quran. Jadi memang diserempakkan, disetarakan, diseragamkan. Ya, tim untuk fokus kepada proyek Al-Quran ini dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, ditemani oleh beberapa para sahabat Quraisy. Apa instruksi daripada Sayyidina Utsman? Instruksinya apa? Jika kalian berbeda pendapat, tulislah dengan lisan Quraisy, karena Al-Quran itu turun dengan lisannya Quraisy. Akhirnya mulailah mereka bekerja bertahun-tahun, jadilah namanya Mushaf Utsmani sekarang, Rosmul Utsmani. Yang ada kita zaman sekarang nih, Mushaf Utsmani. Dan beliau gandakan menjadi 6 buah mushaf. Dan 6 itu disebarkan di seluruh
dunia sama beliau. Yang satu beliau simpan, yang 5 itu disebarkan ke Kufah, Basrah, Syam, Mekah, dan lainnya. Selain daripada 6 ini, beliau kumpulkan, beliau bakar. Kenapa? Supaya nggak ada perselisihan lagi. Udah kalau mau Quran, rujuk pada mushaf ini. Yang sudah ditahqiq ulang, sudah diteliti ulang, dan sudah ditulis dengan rapi, dengan standar yang sudah jelas. Nah, itulah sejarah dari dituliskannya Al-Quran sampai kepada kita, dan dikenal dengan istilah Mushaf Utsmani. Sekarang kita setelah tahu sedikit tentang metode Al-Quran, proses Al-Quran turun, kemudian penulisan Al-Quran, urutan Al-Quran, sekarang kita mulai membahas tentang surat Al-Fatihah. Jadi sebelumnya perlu diketahui, surat Al-Fatihah ini adalah termasuk surat Makkiyah. Dalam artian, bahwasanya surat Al-Fatihah ini diturunkan ketika masih fase Mekah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebagian mengatakan bahwasanya surat Fatihah ini diturunkan ketika fase Madinah. Jadi ketika seperti itu, maka surat Fatihah ini adalah Madaniyah. Sebagian mengatakan bukan Makkiyah, bukan Madinah, tapi diturunkan 2 kali. Jadi sekali di Mekah, sekali di Madinah. Jadi dia Makkiyah dan Madaniyah. Tapi ala kulli hal, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah yang diturunkan di Mekah, diturunkan ketika Nabi sebelum hijrah. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anil 'azim." Surat Al-Hijr ayat 78. Allah mengatakan, "Walaqad atainaka sab'an minal matsani wal Qur'anil 'azim." Kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sab'an minal matsani. Dan sebagaimana diketahui, sab'an minal matsani adalah nama lain daripada Al-Fatihah. Dan ayat ini, Al-Hijr ini diturunkan di Mekah ijma. Jadi ulama sudah ijma sepakat surat Al-Hijr diturunkan di Mekah. Ketika seperti itu, berarti menunjukkan apa? Berarti menunjukkan Al-Fatihah diturunkan di Mekah juga. Kan Allah bilang, kami sudah menurunkan kepada kamu sab'an minal matsani. Berarti ketika Allah memfirmankan ayat Al-Hijr ini, Al-Fatihah sudah turun. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Sholat itu difardukan, diwajibkan ketika Nabi masih di Mekah. Makanya proses Isra Mi'raj itu ketika Nabi masih di Mekah. Dan tidak ada riwayat sama sekali yang menjelaskan pernah terjadi sholat dalam Islam yang tidak yang dikerjakan tanpa surat Al-Fatihah. Bahkan ada hadis mengatakan la sholata liman illa la sholata illa bi Fatihatul Kitab. Tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat kecuali dengan Fatihah. Maka menunjukkan ketika di awal Islam, Al-Fatihah itu sudah turun ketika perintah sholat itu. Dari sini kita pahami, maka menurut pendapat yang kuat, Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah. Ya, seperti itu. Kemudian, nama dari Al-Fatihah. Tadi kita sudah tahu. Oh, Al-Fatihah ini turun di Mekah. Dalilnya tadi. Sebagian bilang Madaniyah, sebagian bilang turun 2 kali. Sekarang, nama daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Bahkan dituliskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan. Al-Fatihah ini punya 20 nama. Punya 20 nama. Tapi, dari 20 ini, yang ada riwayat sahih hanya 4. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah, Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Itu nama pertama daripada Al-Fatihah. Fatihatul Kitab. Yang kedua, apa dalilnya? Dalam hadis tadi, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nah itu, dalam hadis. Nama kedua adalah As-Sabu' al-Mathani. Sebagaimana dijelaskan tadi, Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, "Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anil 'azim." Itu nama kedua daripada Al-Fatihah. Nama ketiga, Ummul Quran. Kenapa nama Ummul Quran? Sebagaimana saya jelaskan tadi di awal, karena Al-Fatihah itu apa? Itu induk. Orang Arab, itu biasanya, istilah itu bukan berarti ibu. Itu biasanya orang Arab, itu untuk sesuatu yang menjadi pusat.
pusat atau inti daripada hal lain. Makanya Al-Fatihah dinamakan sebagai Ummul Kitab, Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ada empat nama berarti ya. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini mengandung seluruh makna daripada Al-Quran. Cakup ilahiyat, nubuwat, ma'ad, dan qada wal qadar. Jadi 4 nama ini yang terdapat riwayat sahih. Adapun 16 yang lainnya itu ada perselisihan mengenai riwayatnya apakah sahih atau enggak. Kemudian Al-Fatihah itu jadi namanya. Jadi tadi sudah jelaskan mengenai Al-Fatihah itu turun di namanya ada 20, tapi yang ada riwayat sahihnya ada 4. Yaitu Fatihatul Kitab, Sab'an minal Mathani, Sab'ul Mathani, kemudian kemudian Ummul Quran wa Ummul Kitab, ada 4. Sekarang jumlah ayatnya. Berapa sih jumlah ayat Al-Quran? Kalau di sini disebutkan ada 7 kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai akhir ada 7. Lah, apakah memang 7 benar atau bagaimana? Mengenai jumlah ayat Al-Fatihah itu ada khilaf mengenai para ulama. Sebagian daripada ulama mengatakan ayatnya, mohon maaf saya ulangin, ayat daripada Al-Fatihah itu sepakat ada 7. Tidak ada ulama yang mengatakan ayatnya lebih daripada 7 atau kurang daripada 7. Kecuali pendapat segolongan orang yang tidak dianggap pendapat itu. Jadi sepakat ulama, ayat Al-Fatihah itu ada 7. Ayat Al-Fatihah itu ada 7. Hanya saja masalahnya, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah atau bukan? Nah, itu ada khilaf. Oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah atau enggak? Itu ada khilaf. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Makanya ketika seperti itu, dan orang Indonesia madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i, makanya ketika itu kalau sholat wajib baca bismillah. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Makanya dalam madhab Syafi'i, kalau orang baca Al-Fatihah tanpa bismillah, sholatnya nggak sah. Syafi'i. Kenapa? Karena dalam madhab beliau, Bismillahirrahmanirrahim termasuk satu ayat daripada Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dalil beliau adalah hadis Nabi, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an," kata beliau. Kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, maka baca juga bismillahirrahmanirrahim. Karena itu termasuk daripada Al-Fatihah. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Kemudian pendapat lain mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu bukan satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Melainkan hanya sesuatu yang disunahkan dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Seperti ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sepakat bukan Al-Quran. Bukan surah Al-Fatihah, sepakat. Tapi disunahkan dibaca ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, inilah pendapatnya Imam Auza'i dan Imam Malik. Dan juga Qurra' Madinah wal Basrah. Menurut pendapat mereka, bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Makanya ke dalam sholat mereka langsung baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi perlu diingat, ketika kita berpegang pada mazhab Imam Syafi'i, kita wajib membaca ayat bismillahirrahmanirrahim. Lah setelah kita tahu bahwasanya bismillah ini ada khilaf, apakah ayat Al-Fatihah atau bukan? Terus bagaimana? Kan ayatnya 7. Berarti kalau bismillah hilang jadi 6 dong? Bukan. Jadi ketika kita berpegang kepada ulama yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada Al-Fatihah, maka ayat pertama itu adalah bismillahirrahmanirrahim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin itu dianggap satu ayat ke-7. Tapi ketika kita berpegang kepada pendapat kedua, pendapatnya Imam Malik dan Auza'i